Oke. Oke, selamat malam Bapak-Bapak, dosen pengampu dan rekan-rekan yang akan hadir mungkin. Saya mendahului saja untuk acara hari ini penyusunan silabus dan RPS atau rencana pembelajaran semesternya. Oke, sebelumnya saya share dulu, share screen. Karena kita mengusung eh, berbasis Trihita Karana gitu. Sudah terlihat pasti share screen saya ya. Oke, jadi Trihita Karana tiga penyebab kesejahteraan gitu ya. Jadi di sini yang ketiga hal itu adalah paryangan, pawongan, dan pelamahan. Paryangan itu kalau diimplementasikan itu ya mungkin gampangnya persembahyangan gitu ya. Kemudian nilai-nilai kesucian gitu. Kemudian yang pawongannya peduli dengan sesama gitu ya. Jadi mungkin kita sebagai dosen ya memberi contoh lah gitu ya, menjadi suluhnya. Kemudian untuk yang pelemahan itu peduli dengan alam sekitar atau lingkungan gitu ya. Di sini penjelasannya tanpa asri, bersih, tertata rapi dan lain sebagainya. Gitu. Ini yang untuk berbasis Trihita Karana. Kemudian di dalam penyusunan silabus dan RPS itu ada target capaian yang akan kita capai. Nah, seperti ini. Jadi kita ingin kemampuan akhir yang diharapkan pada peserta didik. Yang pertama itu afektif, sikap, watak, perilaku. Nah, di sini diterjemahkan ada kode A1 dapat menerima, A2 menanggapi, A3 menilai dan sebagainya. Kemudian ada kognitif, pengetahuannya, cara berpikir, daya ingat. Kemudian psikomotor, skill kemampuan bertindak secara nyata. Di sini ada kodenya, menirukan, memanipulasi dan sebagainya. Eh, karena kita di sini pendidikan vokasi, jadi 70% itu prakteknya, kemudian 10% dan 20% ini di afektif dan kognitif. Di sini juga kita bisa terapkan Trihita Karana yang sudah saya paparkan tadi, gitu ya. Ini dalam hal penyusunan nanti di silabus dan RPS. Ya, oke. Saya stop share screen, saya screen yang lain di Word-nya mana nih? Word virtual soal Windows. Oke, ya ini di eh oke di silabus ya. Nah di silabus ini sekalian menjadi kontrak belajar gitu ya. Jadi kontrak belajar. Di sini ada nama mata kuliah, kemudian ada kode mata kuliah, bobot dan sebagainya. Nanti bisa dilihat di jadwal gitu ya. Kemudian ada manfaat dan sebagainya. Nanti Bapak dan Ibu bisa edit-edit aja ini filenya gitu ya. Kemudian standar kompetensi dasarnya boleh ditambahkan, boleh dikurangi nanti. Yang penting ada kompetensi dasar yang dihasilkan ketika proses pembelajaran itu berakhir. Kemudian strategi perkuliahan seperti biasa. Jadi karena kita vokasi mungkin lebih banyak praktek, boleh diporsikan praktek lebih banyak gitu ya. Kemudian ada materi pokok, kemudian ada bahan bacaan ini literasinya, bukunya, kemudian referensinya, ya, kemudian tugas-tugas dan lain sebagainya. Nah, untuk evaluasi dan penilaian, kami beri di sini eh, persentase penilaian. Kalau Bapak Ibu ingin mengubahnya silahkan. Yang jelas di sini ada 5 komponen, ada UAS-nya, udah UTS, kemudian kuis, praktek, dan tugas keaktifan, gitu ya. Untuk angka mutu di sini sudah ada. Kemudian tata tertibnya boleh
biarkan seperti ini gitu ya, mungkin umum. Kemudian jadwal perkuliahan ini isinya pertemuan per minggunya nanti ya, nanti diisi garis besarnya saja, nanti lengkapnya di lampiran berupa RPS-nya. Ya, sebentar saya jelaskan. Jadi kontrak ini, terus di halaman terakhirnya nanti berisi dosen pengampunya atau memegang mata kuliahnya, kemudian pihak kedua ada ketua kelasnya, kemudian di pimpinan di Ganesha Cabang Karangasem, kemudian ada koordinator. Nah, itu. Ini dipegang oleh nanti dosen pengampu satu, kemudian dipegang oleh ketua kelasnya satu. Jadi di dalam perkuliahan nanti panduannya adalah pertemuan satu, misalnya eh, eh, materinya pendahuluan perkembangan komputer bidang kerja, kemudian pertemuan dua pengertian dasar sistem operasi software dan sebagainya gitu ya. Ini untuk kontrak pembelajarannya. Nah, sekarang saya coba buka untuk eh, RPS-nya sebentar. RPS-nya share screen. Oke, RPS-nya. Ya. Nah, untuk RPS-nya eh di apa namanya, di halaman awal itu hampir sama dengan yang tadi. Silabus itu kita jadikan sekaligus kontrak pembelajaran gitu ya. Jadi ada yang bertanda tangan di sana seperti tadi. Nah, kemudian kode mata kuliah juga sama semester sementara ini semester satu. Kemudian deskripsi nanti tinggal salin saja yang ada di silabus tadi. Kemudian capaian pembelajaran lulusan boleh nanti di edit-edit kembali gitu ya. Nah, di sini yang detailnya ya, yang detailnya ada tabel RPS dengan judul mata kuliah komputer front office misalnya. Di sini ada minggu satu, kemudian kemampuan akhir yang diharapkan, bahan kajian, bentuk pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, di sini biasanya supaya layoutnya rapi ya, jadi supaya layoutnya rapi, saya buatkan ini di Excel gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan apa edit itu file Excelnya. Kalau sudah jadi nanti tinggal di select, tinggal di copy paste, paste saja di sini langsung gitu ya. Jadi Bapak Ibu siapkan eh, pertemuan per minggunya di file Excel itu dulu. Setelah selesai, baru nanti dimasukkan ke RPS yang format Word gitu ya. Jadi supaya rapi nanti layoutnya. Kalau Bapak Ibu nanti buatkan tabel di sini, kemungkinan apa namanya tidak rapi gitu ya, mungkin tidak seragam dan sebagainya di sini. Nah, ini yang ini nanti di Excel dibuatkan itu ya. Sampai terakhir, sampai pertemuan terakhir baru mencantumkan referensi di sini ya. Jadi bukunya yang digunakan, literatur dan lain sebagainya gitu. Ya. Oke, sekarang saya share screen yang lampirannya. Ya, jadi yang lampirannya ini. Oke, yang lampirannya. Nah, ini contoh di pertemuan minggu satu. Nah, jadi Bapak Ibu supaya gampang, lebih baik buat orak-oreknya dulu. Pertemuan satu rencananya materi dulu ya. Jadi materinya apa, pokok bahasanya apa, ditulis. Yang minggu kedua apa, itu akan lebih mudah dalam penyusunannya nanti. Nah, setelah itu, setelah dapat pokok bahasanya ini misalnya pokok bahasanya, baru dibuat nanti kemampuan akhir yang diharapkan siswa kita itu seperti apa nanti. Nah, terus yang ini kode A1, A2, C1, C2, P1 ini seperti yang sudah tadi saya jelaskan, afektifnya yang nomor satu, afektifnya yang nomor dua. Misalnya A1 ini tadi
eh, misalnya apa? Memahami, mengerti dan sebagainya. Nah, gitu. Kalau yang C ini kan kognitif tadi. Kalau P1 ini psikomotor itu kalau nggak salah meniru tadi. Nah, jadi nanti nyusun ini Bapak Ibu juga ngelihat ACP yang tadi sempat saya tunjukkan itu. Ya, jadi ada kode-kodenya nanti kita tinggal masukkan yang di sini gitu. Kemudian bahan kajian seperti ini, kemudian bentuk pembelajarannya kalau misalnya di sini ada tatap muka, ceramah, diskusi, atau mungkin ada yang bentuk lain silahkan. Nah, tugas tugas terstruktur ini di kampus, tugas mandiri ini di rumah gitu ya. Kemudian waktu nanti menyesuaikan. Kemudian ditambah lagi di sini kolom eh, pengalaman belajar mahasiswa. Nah, di sini boleh kita, nah karena lebih banyak nanti, Gede, Pak Gede. ya, ya, Tidak ada ya, yang tidak Hah? ada yang di screen nih, kosong screennya. Masa? Bentar lu, bentar lu, bentar lu. Kok posisinya ya? Bentar, bentar. Eh, stop screen. Sekalian Eh, bertanya ada nih. nah, bentar lu, bentar lu. Lampiran RPS. Sudah lu, resume screen. Nih, Masih kosong, masih blank. masa blank? Bentar, lah, bentar, bentar. Masih Bentar, blank. Keluar dulu, bentar, lah. keluar. Sing tuh buat perlu nunggu bentar, bentar, lampiran RPS. Share. Ini kok UI using Exchange and script. You can expose. Sebentar. Use. Eh, yang tadi sempat yuk ininya. Sempat kelihatan yang wordnya. Sempat yang RPS sama silabus sudah. Ya Sudah. itu udah mati ya. Yang Excel nggak kelihatan. Tidak kelihatan. Yang sebentar. Coba inilah hold. Ini? Oh, no, ntar, ntar. Sorry. Share screen. Coba ini apa pesunnya holdnya. Sing masih sebentar. Kalau begitu yang ini sing masih ya. Resume sebentar. Bentar. Sing itu share screen-nya coba saya close dulu. Oke, close dulu ya. Oke. Share screen Excel. Nah, ini kelihatan ya. Ini putih ini mana? Nah, coba Excel-nya kelihatan ya. Nah, baru coba tak buka. Nah, kita lampiran. Oke. Nah, kelihatan ya? Oke, Sudah. sudah. Oke. Saya ulang lagi. Misalnya tadi lebih gampang itu kan diorak-orek dulu di kertas gitu ya. Misalnya pertemuan satu rencana pokok pembahasannya apa, seperti ini misalnya perkembangan komputer, lapangan kerja yang akan dibicarakan perkembangan komputer, lapangan kerja, misalnya digital dan sebagainya. Terus nanti kemampuan akhir yang diharapkan nanti dituliskan di sini. Kemudian yang di sini ada ACP-nya, afektif, kemudian kognitif dan psikomotor. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di eh, panduan tadi yang sudah saya berikan tadi, ya apakah mungkin kalau psikomotornya apakah dia bisa meniru, kemudian di kognitifnya apakah dia paham gitu ya, kemudian di afektifnya itu sikapnya apakah dia mungkin apa tadi itu ya menilai, menelaah dan sebagainya. Nanti bisa diambilkan di panduan ACP-nya. Kemudian bentuk pembelajaran tatap muka, tugas terstruktur ini supaya gampangnya tugas di kampus gitu ya, diberikan di kampus.
Kalau yang mandiri itu di rumah gitu ya. Nah, kemudian waktunya menyesuaikan. Kemudian pengalaman belajar mahasiswa ini karena kita mungkin lebih banyak praktisi, boleh Bapak Ibu sampaikan di sini pengalamannya yang berkaitan dengan pokok bahasan di sini. Misalnya contoh eh, transformasi digital gini ya. Misalnya di sini pengalamannya melihat sebuah surat yang diketik komputer gitu ya. Jadi mungkin dia pernah melihat surat ada yang diketik manual. Nah, karena kini di sini berbicara komputer, mungkin pernah melihat surat yang diketik komputer. Nah, itu boleh nanti dimasukkan ke sini. Kemudian kriteria penilaiannya pemahaman, memahami, silakan gitu ya. Kemudian ada instrumen penilaian, nanti bahwa Ibu bisa tiru. Kemudian bobot nilai ini persentase. Nah, nanti persentase ini Bapak Ibu tidak harus 5%, nanti jumlah dari misalnya 16 kali 16 kali pertemuan misalnya, berarti 16 kali berapa persen sehingga menjadi 100%. Kemudian referensi di sini ada bab 1, di sini ngambilnya di buku ajar gitu ya. Kemudian nanti untuk penyusunan buku ajar mungkin nanti di apa saya lainkan waktunya untuk memberikan ya mungkin seperti workshop sekalian kita ketemu offline gitu dalam pembuatan buku ajar yang menunjang mata kuliah yang kita ajarkan gitu ya. Kemudian contoh yang minggu kedua juga sama gitu ya. Sama persis gitu, tinggal Bapak Ibu ubah-ubah saja gitu ya. Jadi buat dulu orak-oreknya, pertemuan satu apa, dua, tiga, dan seterusnya. Nanti baru tuangkan ke sini. Nah, setelah dari sini kan kita tuangkan ke RPS gitu ya. Jadi nanti tinggal ini aja, tinggal di blok begini, kemudian Ctrl C gitu ya, Ctrl C, copy gitu, kemudian paste saja di Word yang eh, Bapak Ibu siapkan yang tadi gitu. Ya, selanjutnya sama gitu. Jadi buat pertemuan sampai 16 atau 14 kali pertemuan silahkan. Nanti tinggal diubah-ubah, diedit-edit. Nah, nanti hasilnya supaya ada kesamaan persepsi, kemudian rapi, nah gitu. Ini boleh kalau misalnya nanti apa namanya mau pakai yang ini boleh, jangan dilebarkan lagi ininya apa kolom-kolomnya. Tinggal Bapak Ibu nanti bermain di ini aja, di row-nya ini aja. Kolomnya biarkan aja. Jadi kolomnya memang sudah saya buat pakem gitu ya. Jadi saya buat pakem nanti Bapak Ibu bermain di ini di tinggi row-nya gitu ya. Jadi kolomnya biarkan saja. Oke, mungkin itu aja. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi ini Ada kayaknya ya. Apa untuk nyusun apa? silabus, Ah, RPS sama apa ini apa ya tuh? lumayan nih untuk satu mata kuliah ini lumayan ini banyaknya. Nanti gini aja Pak Tio, apa namanya? Ini Pokok bahasannya di sini. Mungkin boleh misalnya nanti di minggu pertama dan minggu kedua masih satu topik gitu, misalnya satu topik gitu ya samakan boleh gitu. Itu aja nanti ininya. Apa namanya? Pembuatannya gitu. Paling mungkin nanti sambil belajar, sambil disusun, yang penting ada aja dulu. Mungkin akan ada revisi-revisi berarti RPS gitu. digital marketing sudah tersedia nih Pak Gede ya. Nah, kalau digital marketing kebetulan Oke, terima Raga kasih Pak Gede asesor. itu aja. Nah, kebetulan saya juga apa tahun lalu ikut sertifikasi ya mungkin bisa saya bantu untuk apa analisis bisnisnya, kemudian optimasi bisnisnya, kemudian berbicara bisnisnya terutama di bidang perhotelan, kemudian markom ya boleh gitu. Nanti saya siapkan ya, gitu. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain. Jadi eh, sebenarnya kontrak belajar beda gitu ya karena apa silabus itu cuma ringkasan singkat
Nah, di apa namanya di proses pembelajaran di apa ya aturan yang baru gitu memang mengharuskan berisi mungkin ya berisi afektif, kemudian kognitif, kemudian psikomotor, apalagi kita juga di vokasi gitu yang memang harus ada gitu ya. Nah, setahu saya kalau vokasi itu dulu 40-60, 40-nya teori, 60-nya praktek, sekarang sudah berubah. Jadi teorinya 30, eh, prakteknya 70 gitu. Ya, sekalian jadi kontrak, silabusnya boleh. Kalau disendiri-sendirikan juga boleh, silabus sendiri, kontrak belajarnya juga boleh. Jadi itu kontrak belajarnya dipegang oleh mahasiswa satu, kortinya, kemudian dosen pengampu. Itu yang dibawa nanti ketika akan apa melakukan perkuliahan. Oh, sekarang saya pertemuan ketiga, pokok pembahasannya ini atau bahan kajiannya ini. Nah, itu yang dibicarakan nanti. Gitu. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang ingin ditanyakan? Eh, supaya rapi saja, ya. Jadi supaya rapi saja, tidak ada maksud. Kalaupun misalnya Bapak Ibu mencari literatur untuk penyusunan RPS dan silabus, saya kira mungkin sama. Ya, jadi ada capaiannya, ada afektifnya, ada kognitif, ada psikomotornya. Itu kira-kira. Oke, untuk filenya mungkin nanti saya share di grup, nanti boleh diedit-edit gitu. Atau digunakan sebagai master juga boleh, di save as dulu, nanti baru diedit. Gitu. Silahkan nanti bereksplor bereksplorisasi sendiri karena kita juga didukung dengan MBKM Merdeka Belajar di Kampus Merdeka, apa saja boleh, kompetensi apa saja kita gali dari apa namanya dari kemampuan siswa juga boleh karena kebetulan juga di tim ada Pak Bagus di jurnalis senior kita gitu, begitu juga dengan Prof Semadi, beliaunya memang berangkatnya dari jurnalistik gitu, ya boleh. Nanti mana tahu memang ada kemampuan di sana, kalau dikaitkan kemana-mana sih boleh. Karena kami terus terang di institusi juga apa yang anak sipil belajar akuntansi boleh, yang akuntansi belajar pariwisata silakan. Ya, jadi berkaitan sama satu lain. Karena eh, Merdeka Belajar di kampus Merdeka itu. Jadi didukung sekali di Kemdikbud Ristek Dikti itu. Gitu. Ya, ada lagi? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kira-kira ada yang lagi ditanyakan? Saya kira mungkin sambil ini apa diorak-orek gitu, saya kira mungkin paham. Silakan. Pak, Gimana gimana Pak Mardiki? eh, contohnya itu ada nggak contoh setiap mata kuliah gitu, Pak? Eh, yang saya punya kan ini komputer ya, komputer Pronovis gitu yang diperlukan di perhotelan gitu. Eh, kalau misalnya Bapak Ibu supaya gampang boleh mencari di Google gitu misalnya. Nanti bersesuaian dengan apa namanya mata kuliah yang diampu. Eh, kalau itu disalin dibawa ke sini boleh Pak Mardiki, boleh disalin. Cuma nanti sambil baca kan kita kayaknya kasih ini edit, kasih ini. Cuman layout biar rapi gitu aja yang apa penyampaian saya ini. Yang ini juga saya ambil-ambil di Google kok ininya apa namanya materi-materinya. Oh ini gitu. Paham ya Pak Mardika? Cuma untuk layout biar sama aja gininya. Kalaupun Oke, misalnya contoh Pak Mardiki ngambil mata kuliah apa kemarin itu saya plot di komunikasi gitu misalnya. Pak Diki kebetulan dapat silabus sama RPS-nya itu Bapak ganti tinggal ini boleh.
kan masa tinggal kopas, nah, kan baca-baca dikit gitu lah, baca-baca. Nah, saya mau kasih ini ya gitu maksudnya gitu. Bukan membuat baru. Kalau misalnya saya kira yang kemarin kita susun sudah ada semuanya di di apa namanya di Google itu ada tinggal cari aja gitu, Pak. Terus Ya. cara Oh. menyisipkan THK-nya gimana, Pak? Cara menyisipkan THK-nya nanti kan di sini, Pak. Di capaian ini. Di kan di A1, A2. Boleh nanti terjemahkan di situ di sebentar, saya stop screen dulu ya. Tadi sempat saya lihat di sini boleh terjemahkan di kontrak, boleh di silabusnya sebentar. Oke, sudah kelihatan ya. Oke. Nah, nanti di sini kan bisa Pak Diki di poin 9 nih tata tertib ini. Ini atau di proses pembelajaran juga boleh. Di tugas-tugas juga diselipkan silakan. Di sini juga boleh di strategi perkuliahan, di kompetensi dasar juga boleh. Itu disisipkan di THK-nya nanti. Kan misalnya di mana nih? Di strategi perkuliahan misalnya sebelum perkuliahan dimulai misalnya berdoa, misalnya menurut keyakinan masing-masing gitu boleh dibuatkan nanti di sini. Itu. Ya. Kemudian di tata tertib silakan boleh dah ini dibuatkan gitu. Itu aja sih Pak ininya apa namanya atau mungkin nanti dengan diskusi kembali dengan Prof. Sumadi boleh juga. Yang penting Bapak-bapak punya ini nanti kan tinggal di apa namanya disusun kembali, mungkin ditambah-tambahin aja. Itu kira-kira Pak. Oke, Pak. Oke. Nggih, ya. Oke, Tanya ya. nih Pak Gede. Ya. Untuk kan nih apa sekolah vokasi ya, Pak Ya, Gede ya. betul. Betul. Ini kan vokasi nganggo pakai SKKNI itu kalau untuk Ya. digital marketing. Nah, kalau biasanya kalau untuk berbasis kompetensi Si. penilaiannya kan ada 3 itu ya. Ah. Ada Ah. pengetahuan, keterampilan, dan sikap Ya, attitude. betul. Nah, Ya. yang terakhir nih kebetulan kemarin ikut sertifikasi kompetensi instruktur yang level 5 ya. Itu Hmm. ada peraturan paling terbaru dari apa namanya dari mana nih pembinaan pelatihan Dirjen eh, pelatihan vokasi tentang penyusunan kurikulum dan silabus yang terbaru. Hmm. Itu Ya. ininya. Ya. Apakah kita nanti ngikutin itu apa gimana Pak De? Boleh. Terus kemudian Nah, ini sementara kan jalan dulu Pak Teo ya. Jalan dulu kita supaya ada pedoman itu sambil kita berbenah, nah, kita perbaiki gitu. Nah, untuk yang digital marketing nanti berdasarkan unit-unit kompetensi yang ada di situ itu yang kita ajarkan dengan ditunjang MKDU yang tidak bisa dikotak-atik seperti agama, ya, bahasa Indonesia, kewarganegaraan, etika profesi dan ketiga itu tidak bisa dikutak-atik itu Pak Theo ininya. Jadi 5 mata kuliah memang pakem di engineering kita kasih, di digital marketing juga diberikan gitu. Yang 5 mata kuliah keahlian itu baru nanti sesuai dengan kompetensi masing-masing. Gitu Pak Theo. Ya, ya nanti saya minta ininya Pak Theo apa namanya panduan mungkin yang baru. Nah, sementara ini kita sebagai pedoman untuk menjalankan perkuliahannya itu. Ya, sip. oke. Sukses semua. Nggih. Yang lain ada? Wah, ini Pak Jati. Selamat malam. Nggih, Selamat malam. nggih, Baru nggih. bisa ikut nih. Nggih, Baru nggih. nyampe dari luar tadi keperluan Ya, penting sekali. nggih nanti saya share kembali Pak Nih, Niki apa ya. diskusi kita malam ini saya share linknya nanti saya share di grup lagi ya. Oke. Oke. Malam Bapak-bapak semua. Nggih. Ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira? Nanti saya share filenya di grup. Mungkin untuk memudahkan Bapak-bapak dan Ibu
membuat, boleh mencari di Google gitu, nanti tinggal di kopas bawa ke sini. Itu intinya itu aja deh, apa nah, layout kita rapi dah, silabus dan RPS-nya itu saja kok ini. Pada intinya adalah sama semua Captain. Oke. Ada lagi? Cukup nggih? Cukup nggih? Ini tinggal waktunya lagi berapa nih remaining 5 menit. Nanti kalau gimana boleh dah di grup nanti saya Oke. apa namanya mau bertanya dan sebagainya. Nggih. Ya, terima kasih Pak Theo, terima kasih Pak Diki, terima kasih semuanya. Silakan Semua. boleh live. Sebentar lagi saya share hasil diskusi malam ini, linknya nanti saya Satu sampaikan di lagi grup. Pak, Ya gimana Pak Diki, gimana? contoh panduan menyisipkan THK-nya ada Pak? Boleh dah. Nanti saya buatkan Pak Diki di ininya, di kontrak belajarnya itu ya. Kan Oke, ada oke. kan ada tiga poin itu, nanti saya sisipkan di situ deh. Nggih. Oke. Ya. Nggih. Terima kasih sudah hadir. Silakan live, sebentar lagi saya share materinya di grup dan hasil diskusi malam ini. Oke, terima kasih. Selamat malam. Mungkin nanti kita jadwalkan ketemu offline, mungkin lebih lanjut. Oke, terima kasih. Terima kasih. Silakan boleh live. Makasih Pak. Nggih, giring.